Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaki Aisyah Putra dengan NPM 211224107. Program studi Teknik Sipil, mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Yang pertama saya akan presentasikan yaitu studi kasus 1 dengan judul mengolah data menggunakan Excel. Studi kasus 1 yaitu seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dari 20 kendaraan yang melintas Jalan Ahmad Yani saat jam SID. Berikut data waktu tempuh selama 20 menit kendaraan tersebut. Hasil dari data studi kasus 1. Cara menyelesaikan data menggunakan Excel. Nah, di sini langkah pertama yaitu menginput data. Yang pertama dilakukan untuk menginput data yaitu membuat tabel dengan isi data kendaraan yang melintas selama 20 menit. Di tabel itu bawahnya ada 0 itu untuk nomor 1 sampai dengan 20. Nah, di data selama 20 menit itu ada dalam semenitnya ada 32 kendaraan, bahkan sampai lebih dan bahkan kurang. Nah, di sebelah itu ada data kendaraan. Nah, setelah di tabel pertama yaitu kita membuat tabel satu lagi dengan judul tabel keterangan. Nah, ya, apa saja sih yang ada di dalam keterangan itu? Nah, di dalam keterangan itu ada nilai rata-rata dalam kurungan, nilai median, nilai modus, nilai range, nilai minimal, nilai maksimal, nilai varian, nilai simpan baku dalam kurung standar deviasi. Nah, di sebelah nilai-nilai tersebut itu kita cantumkan kolom kosong. Kenapa kita harus cantumkan kolom kosong? Karena itu adalah buat jumlah nilai-nilai tersebut. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Pertama-tama kita mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau mean, di sini kita perlu menggunakan rumus, yaitu rumusnya average. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita bakal aplikasikan ke dalam Excel. Nah, tabel keterangan ada di slot pertama yaitu nilai rata-rata mean. Nah, kolom yang kosong tadi saya sudah jelaskan, yaitu gunanya untuk jumlahnya kan. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sama dengan average kurung buka lalu blok data kendaraan yang paling atas hingga ke paling bawah lalu kurung tutup dan enter. Nanti akan muncul hasilnya dari nilai rata-rata atau mean. Terus selanjutnya kita mencari nilai median. Nah, untuk nilai median itu caranya nggak jauh berbeda sama yang pertama, yaitu nilai mean. Nah, tabel keterangan ada di slot kedua nilai mean. Nah, di sebelahnya kan nilai kosong. Nah, sebenarnya median kurung buka dari data kendaraan paling atas sampai letakkan data paling bawah di blok lalu kurung tutup dan enter. Nanti bakal hasil munculnya hasil dari nilai median. Nah,
sekarang kita mencari nilai modus. Sama seperti yang tadi di tabel keterangan ada di slide ketiga, yaitu nilai modus. Di sebelah kanan sudah dikosongkan. Kita menggunakan rumus sama dengan mode terus kurung buka, lalu diklik data kanan paling atas, blok hingga data kanan paling bawah, kurung tutup dan enter. Nanti akan muncul hasilnya. Sekarang kita mencari nilai range. Nah, untuk mencari nilai range ini kita perlu mencari nilai minimal dulu dan nilai maksimal. Kenapa kita harus mencari nilai minimal dan maksimal? Karena untuk nilai range ini kita memerlukan selisih. Range itu adalah selisih, mencari nilai selisih. Nah, untuk mencari nilai minimal, yaitu rumusnya sama dengan min kurung buka blok dari data kanan paling atas hingga paling bawah dan kurung tutup. Nah, untuk mencari nilai max, yaitu sama dengan max kurung buka blok dari data kanan paling atas hingga data kanan paling bawah kurung tutup. Nanti bakal hasil munculnya, lalu kita cari selisihnya dari nilai min ke nilai max, yaitu hasilnya 9. Next. Nah, selanjutnya kita mencari nilai variance. Untuk nilai variance, yaitu di tabel keterangan ada nilai variance, di sebelahnya sudah dikosongkan kolomnya. Dan kita menggunakan rumus sama dengan var titik s kurung buka di data kanan paling atas, blok hingga ke bawah, kurung tutup lalu enter. Nanti bakal muncul hasilnya. Nah, untuk nilai simpangan baku, kita di tabel keterangan ada nilai simpangan baku. Nah, di sebelah kanannya sudah ada kolom kosong dengan rumus sama dengan stdv titik s kurung buka di blok data kanan paling atas hingga data kanan paling bawah, lalu kurung tutup dan enter. Nanti muncul hasilnya. Sekarang kita lanjut ke studi kasus 2, mengolah data menggunakan JSP. Studi kasus 2, hubungan jumlah semen dan beton. Hubungan jumlah semen dan kekuatan tekanan beton. Data sampel uji beton sebagai berikut. Next. Studi kasus 2, soal nomor 1. Gambar scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekanan. Langkah pertama yaitu kita klik deskripsi, lalu klik deskripsi statis. Langkah kedua, klik data semen dan kekuatan tekanan. Langkah ketiga, scroll ke bawah dan klik bagian basic, lalu klik bagian basic plot, lalu centang correlation plots. Langkah keempat yaitu klik fitur regression bagian atas dan klik correlation. Untuk langkah kelima, pindah data tersebut ke variables. Langkah keenam, hasilnya dari langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu hitung koefisien korelasi Pearson dalam kurung R. Langkah pertama itu klik analisis, langkah kedua klik regression, langkah ketiga klik correlation, langkah keempat klik data agar supaya pindah ke variables. Langkah kelima muncul data analisis, langkah keenam lalu klik scatter plot dan akan muncul diagram correlation plots.
Langkah ketujuh, jika ingin mengecek data signifikan apa tidak, bisa klik scroll di bawah, lalu klik assumption text, lalu klik Shapiro. Untuk langkah 8, lalu jika kita ingin mengubah analisis non-pragmatik, kita bisa klik di atas, centang again, Sparseman SRH, lalu tekan muncul datanya tersebut. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Langkah pertama di soal nomor 3 yaitu tentukan persamaan regresi linear Y sama dengan B kecil O tambah B1X. Langkah pertama itu klik regression, langkah kedua klik linear regression, lalu langkah ketiga klik data semen, lalu pindahkan ke dependent variable. Langkah keempat, inilah hasil yang kita inginkan sudah muncul. Inilah hasil akhir yang sudah tadi dijelaskan langkah-langkahnya sebelumnya. Untuk soal nomor 4, interpretasi, interpret dan slope. Interpret, nilai variabel dependent Y saat semua variabel independen X bernilai 0. Ini adalah data potong garis regresi dan sumbu Y. Interpretasinya bergantung pada konteks dan bisa jadi tidak selalu bermakna praktis. Selanjutnya, interpretasi slope. Perubahan rata-rata pada variabel dependen Y untuk setiap kenaikan 1 unit pada variabel independen X dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk soal nomor 5, hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Hubungan signifikan secara statistik berarti kemungkinan besar bukan kebetulan. Hubungan kuat secara statistik berarti erat dan besar pengaruhnya. Idealnya kita ingin hubungannya yang keduanya signifikan dan kuat, menunjukkan efek nyata dan penting. Signifikan dilihat dari p-value lebih kecil dari batas tertentu. Kekuatan dilihat dari ukuran efek seberapa besarnya pengaruhnya. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan saat saya membuat PPT. Mohon dimaafkan. Selain itu, semua dari saya. Untuk kelebihannya yaitu dari Yang Maha Kuasa. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.